Perencanaan kegiatan sangat diperlukan khususnya untuk Bapak Ibu guru. Perencanaan pembelajaran ini sangat penting untuk mencapai target pembelajaran kita. Kita ikuti bagaimana cara membuat rencana pembelajaran selama 1 tahun pelajaran. Untuk itu, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Yaya di channel YA2CK Hidayat. Kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana kita merencanakan sebuah pembelajaran. Yang tentunya rencana ini tidak hanya sekedar satu pelajaran saja, tapi kita merencanakan selama 1 tahun. Nah, yang pertama adalah kita dalam merencanakan pembelajaran harus memahami dulu target kurikulum. Artinya kita harus tahu silabusnya. Ya, nanti di deskripsi silakan dilihat untuk mapel penjas. Untuk yang lain, untuk mapel yang lain silakan mendownload di Google, banyak itu ya untuk mapel-mapel yang lain. Nah, selanjutnya setelah kita memahami apa sih sebenarnya target dari kurikulum nasional itu, kita menyusun perencanaan pembelajaran selama 1 tahun. Bagaimana menyusunnya untuk pembelajaran PJOK? Kita lihat yang berikut ini. Oke, selanjutnya setelah kita memahami silabus, maka saya mencoba untuk membagi materi-materi pelajaran itu dalam 1 tahun. Kita sebut dengan rencana tahunan. Yang pertama adalah kita bagi bola besar, permainan bola besar dari sepak bola, bola voli, bola basket. Terus yang kedua adalah permainan bola kecil, tenis meja, bulu tangkis, dan softball. Untuk selanjutnya ada materi atletik di situ, dan kita belum menyebutkan cabang apa, nomor apa. Terus selanjutnya adalah kebugaran, senam, aktivitas ritmik, bela diri, renang, dan kesehatan. Nah, semua ini menjadi program dalam 1 tahun. Setelah tersusun semua materi pembelajaran itu kita anggap rencana 1 tahun, maka selanjutnya adalah kita membagi materi-materi itu menjadi program semester. Jadi tidak semuanya harus berurutan. Ya, kita boleh lompat-lompat materi itu. Yang penting dalam 1 tahun materi pembelajaran itu tersampaikan. Untuk itu simak terus lanjutnya. Setelah kita tahu ada 13 materi, maka dari itu kita membagi 13 materi itu menjadi 2 semester. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita boleh tidak urut begitu. Nah, yang ini saya mengambil bola besar untuk semester 1 adalah permainan sepak bola dan bola voli. Untuk permainan bola kecil saya mengambil tenis meja. Untuk cabang atletik saya mengambil lompat jauh. Setelah itu untuk materi kebugaran juga, dan senam ketangkasan serta kesehatan, dan yang terakhir untuk senang. Selanjutnya untuk semester 2 permainan bola besar itu bola basket, permainan bola kecil itu softball dan bulu tangkis, atletik itu ambil cabang lompat tinggi.
Bela diri, keterampilan gerak ritmik, saya mengambil senam irama yang kita sudah modifikasi, kita memproduksi senam. Dan yang terakhir adalah 2 materi kesehatan. Setelah kita merencanakan perencanaan tahunan, setelah itu kita bagi menjadi 2 semester, selanjutnya kita menghitung dulu dalam satu semester, ya misalnya semester 1 ada berapa pekan efektif. Kita hitung, nah selanjutnya kita masukkan materi-materi apa yang kita dahulukan. Ya, seperti itu. Untuk penghitungan pekan efektif, maka kita harus buka kalender ya, harus buka kalender. Maka kita buka mulai bulan Juli sampai dengan Desember untuk semester 1 dan untuk semester 2 Januari sampai dengan Juni. Untuk penghitungan minggu efektif semester ganjil ya, seperti biasa. Setelah judul kita jelaskan juga satuan pendidikan, mata pelajaran dan seterusnya. Kemudian kita tuliskan juga perhitungan alokasi waktu per bulan, mulai dari bulan Juli, Agustus sampai selesai. Untuk bulan Juli kita hitung ada 3 minggu, Agustus 4 minggu, September 5 minggu, Oktober 4 minggu, November 4 minggu, Desember 5 minggu, dan total semua untuk pekan efektif adalah 25 minggu. Selanjutnya kita juga harus menjelaskan bahwa ada minggu yang tidak efektif, seperti MPLS dianggap 1 minggu, lomba antar kelas 1 minggu, dan libur semester itu di akhirnya Desember 2 minggu, kegiatan tengah semester atau UAS 1 minggu, dan ada cadangan. Selanjutnya kita berikan keterangan jumlah minggu efektif sama dengan minggu efektif dikurangi minggu tidak efektif. Jadi 25 dikurangi 7 sama dengan 18 minggu. Berarti dalam 1 semester kita ada 18 tatap muka kali 2 jam. Maka terhitung menjadi 36 jam. Untuk poin B, kita distribusikan alokasi waktu sesuai dengan materi. Untuk sepak bola, untuk permainan bola besar ada 12 jam, 6 kali tatap muka. Permainan bola kecil 8 jam, 4 kali tatap muka, dan seterusnya sampai dengan renang itu 4 jam pelajaran. Dan jangan lupa di paling bawah kita beri disusun oleh guru mapel. Untuk menyusun rencana pembelajaran biar kita tidak kerja 2 kali, memang Pak Menteri menyampaikan kita tidak diribetkan dengan urusan rencana pembelajaran. Bahkan beliau mengatakan 1 lembar RPP. Tapi untuk secara administrasi rasanya kok tidak mungkin kalau hanya untuk 1 lembar ya, 1 RPP 1 lembar itu enggak, minimal 2 lembar lah. Karena di situ ada kopnya juga, ada kop sekolah, ada tanda tangan juga. Jadi kita susun sedemikian rupa sehingga kita tidak membuatnya 2 kali sebagai pengarsipkan, khususnya untuk yang PNS, biar kita nggak kayak asal-asalan buat begitu. Ya, selanjutnya kita sudah mulai mengerucut kepada materi bahasan kita. Jadi tentunya dari sekian banyak itu kita juga akan mengerucut kepada satu hal yang paling kecil, yaitu tentang materi pembelajaran kita. Nah, untuk itu saya beri contoh pembuatan rencana pembelajaran untuk 1 materi pembelajaran. Ikuti terus. Sambil kerja, jangan lupa ngopi. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, seperti biasa kita beri kop surat. Kita diberi heading untuk
alamat sekolah kita, dan kemudian kita tuliskan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan seperti biasa selanjutnya adalah satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, alokasi waktu, materi pokok. Kita contohkan adalah bela diri, karate. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Kita jelaskan tujuan pelajarannya kita apa. Tidak perlu panjang dan lebar. Selanjutnya adalah materi pembelajaran yang akan kita targetkan. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah pembelajaran. Karena ini model kita adalah dengan daring, maka kita tidak perlu menjelaskan sedemikian rupa seperti RPP yang sebelumnya. Kita buat untuk pertemuan pertama adalah persiapan dan seterusnya. Setelah itu kegiatan intinya apa, kita perjelas. Nah, kalau itu saya menggunakan link YouTube, jadi sudah saya persiapkan di link YouTube. Jadi anak-anak tinggal memperhatikan serta memperagakan. Yang terakhir adalah diakhiri dengan doa. Untuk pertemuan kedua, kita menggunakan aplikasi Zoom. Seperti biasa akan ditatap muka. Selanjutnya adalah evaluasi. Kita ketikkan di situ prosedurnya bagaimana, menggunakan penugasan dan tes keterampilan. Untuk tes keterampilannya adalah membuat video dengan melakukan gerakan-gerakan. Dan yang paling akhir jangan lupa adalah nama kita. Untuk pelaksanaan pembelajaran kita menyesuaikan dengan keadaan di sekolah kita. Jangan terlalu idealis. Ya, di sekolah tidak ada softball, materinya direncanakan softball. Ya, direncanakan softball dan dilaporkan bahwa ada penilaian softball. Nah, ini sangat keliru menurut saya. Jadi direncanakan sedemikian rupa dalam 1 tahun. Setelah itu kita pelaksanaannya, kalau bisa semua materi itu tersampaikan. Nah, tentunya kita dituntut untuk memodifikasi pembelajaran itu. Untuk pelajaran olahraga tidak harus menggunakan alat yang sebenarnya. Paling tidak kita juga mengenalkan bahwa seperti ini loh cabang olahraga softball misalnya, dan seterusnya. Selanjutnya penyampaian materi kita juga tidak harus di lapangan begitu, tapi kita juga menyesuaikan. Ya, ingat mapel penjas itu kita menyampaikan materi pembelajaran, bukan melatih. Sekali lagi, bukan melatih siswa dan akan dijadikan atlet, tapi ini adalah materi pembelajaran. Maka dari itu, ayo teman-teman guru olahraga pada khususnya dan guru-guru yang lain pada umumnya, ayo kita semangat untuk membuat sebuah inovasi pembelajaran di bidangnya masing-masing. Untuk saya beberapa memang tidak ada peralatan, tapi saya berusaha untuk memodifikasi pembelajaran, terutama di sarana dan prasarana. Penyampaian materinya pun itu juga bisa dilaksanakan, ya tidak harus di lapangan, tapi secara online boleh. Kita juga bisa menggunakan Google Classroom, kita juga bisa menggunakan Webex, kita juga bisa menggunakan Zoom. Monggo, teman-teman, ayo semangat. Ya, kita gunakan fasilitas biar guru olahraga bisa kelihatan tidak hanya modal okol. Selanjutnya untuk tugas. Kita bisa juga menggunakan tugas-tugas sama dengan pembelajaran yang lain. Kita bisa juga menggunakan portofolio, penilaian secara langsung. Nah, untuk kondisi seperti ini kita tidak bisa melihat langsung kepada siswa. Nah, caranya bagaimana? Kirim video. Anak-anak kita diminta untuk membuat video. Mereka rekam, mereka kirimkan ke kita. Bisa menggunakan email atau bisa menggunakan WhatsApp. Kalau siswa saya wajibkan punya channel YouTube, sehingga dia bisa mendokumentasikan sendiri tentang apa yang sudah dia
kerjakan. Kalaupun teman-teman punya cara yang lain, silakan, nggak ada masalah. Ya, silakan sama-sama berkreasi. Untuk pelaksanaan pembelajaran, ya tentunya kita juga harus menyusun daftar hadir atau kita sebut dengan presensi. Yang kedua adalah daftar nilai. Nah, kita susun sedemikian rupa sehingga kita tidak harus kerja 2 kali pada saat nanti melaporkan hasil dari kegiatan pembelajaran kita. Jika teman-teman merasa kesulitan menyusun dengan program Excel, bisa langsung download di Google Drive saya, di deskripsi sudah saya siapkan. Silakan Anda download, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Oke, selesai sudah paparan saya, usulan saya, dan kalau dipikir saya memberikan sebuah materi kok masih belum pantas ya, belum profesor sih. Ya. Jadi ini sekedar sharing aja, semoga bermanfaat. Dan yang paling penting adalah tidak ada alasan lagi teman-teman guru ya di seluruh Indonesia tidak membuat perencanaan. Ingat, perencanaan yang Anda copy di MGMP, copy di teman sebaya itu hanya formalitas saja. Saya sendiri berharap semua teman-teman saya guru di seluruh Indonesia bisa merencanakan dan merealisasikan sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Ingat, siswa itu adalah anak kita. Sampai jumpa di video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.